Hai, hari ini kita ketemu lagi Minasang ya. Udah hari Kamis. Hari ini kita belajar bab 4 Minasang. Hmm, hari Selasa kemarin kan Minasang udah belajar ya kurang lebih 50%, 60% sama para sensei. Nah, hari ini sisanya nih Minasang. Saya lengkapi. Jadi, secara garis besar Minasang ya, hari ini kita akan belajar 3 materi Minasang. Apa aja tuh? Yang pertama, doshi atau kata kerja. Oke. Lalu yang kedua, kita akan belajar tentang itu Minasang. Nama-nama hari ya. Ini kemarin kayaknya udah ya hari Selasa. Hari Senin sampai hari Minggu. Sama jam, sama menit. Kemarin juga udah. Jadi hari ini kita ulang sedikit yang hari dan jam menit. Sama pola-pola kalimat Minasang. Seingat saya ada 6 ya, 6 atau 5 pola kalimat hari ini. Tes. Ya. Belum Minasang. Ya, terlihat. Oke. Ya, Minasang, kita langsung mulai ya. Pertama-tama kita belajar kata kerja dulu ya. Kemarin ini belum kan ya kata kerja. Kata kerja itu apa sih? Kita harus tahu dulu Minasang. Jadi sebelum kita masuk ke bahasa Jepangnya, harus tahu dulu nih, kata kerja itu gunanya buat apa? Ada 3 gunanya Minasang ya. Menggambarkan entah itu proses, keadaan, atau perbuatan. Lalu kata kerja ya di bahasa Jepang dan kata kerja secara general Minasang ya. Dia itu ada 2 macam. Ada yang butuh objek, ada yang nggak butuh. Ada yang butuh benda, ada yang nggak butuh benda. Kita lihat apa sih bedanya gitu. Kata kerja yang butuh benda, butuh objek, contohnya adalah makan, minum, baca, kan ada bendanya ya. Makan, kita makan apa? Makan nasi kah? Makan mie kah? Roti kah? Kalau kita minum, sama. Ada bendanya kan yang kita minum. Air, bisa apa? Ya banyak macam lah, bisa air, bisa jus, pokoknya kan ada bendanya gitu. Terus baca buku, Minasang, baca apa? Baca buku, baca komik, baca koran, kan ada bendanya tuh ya. Satu lagi, ada kata kerja yang nggak butuh objek nih Minasang nih. Contohnya apa ya? Ini contohnya, tidur, bangun. Kita bangun tidur, kita tidur, ini kan nggak perlu objek ya. Ya tidur aja, bangun ya bangun, nggak butuh objek. Nah, hari ini kita akan belajar yang tidak butuh objek. Nanti di bab 6, Minasang bakal belajar yang butuh objek. Ini kan bab 4 ya. Bab 4 kita belajar yang tidak butuh objek. Bab 6 yang butuh objek. Oke. Secara general tuh kayak gini Minasang kata kerja ya. Nah, kita masuk nih. Sebelum kita ngomongin kata kerja,
hidup kita ini minasang ya. Hidup kita ini kan ada tiga waktu ya, 3 masa gitu. Kalau mau dibagi, masa kini, masa kini, masa lalu, sama masa depan. Terus hubungannya apa gitu? Apa urusannya ini masa kini, masa lalu, masa depan sama kata kerja? Ada hubungannya minasang. Jadi kata kerja itu ya, kata kerja akan berubah. Bentuknya berubah mengikuti kapan terjadinya hal tersebut. Ngikutin waktu kejadiannya gitu. Bentuknya beda-beda nih minasang. Misalkan apa ya? Kata kerja makan gitu ya, makan. Makan masa kini berbeda dengan makan masa lalu. Berbeda dengan makan masa depan. Bentuknya beda, meski sama-sama makan. Itu bahasa Jepangnya gitu. Nah, hari ini Minasang akan belajar yang simple dulu, yaitu yang masa lalu dan masa depan. Masa kininya nanti buat bab-bab berikutnya itu. Oke? Jadi hari ini masa lalu dan masa depan. Oke, saya coba mulai jelasin nih. Kita mulai dulu yang masa depan minasang ya. Karena kan kata orang masa lalu biarlah berlalu. Ya udah itu nanti aja belakangan kita bahasnya. Masa depan duluan gitu kan. Lebih penting lah. Oke? Nih, masa depan. Di sini saya tambahkan apa nih? Kebiasaan. Jadi, ketika kita bicara masa depan dan ketika kita bicara kebiasaan, itu bentuknya sama minasan. Ya, bentuk masa depan dan bentuk kebiasaan sama. Kebiasaan tahu ya minasan ya, kayak sesuatu yang diulang-ulang gitu. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, kebiasaan kan? Saya masuk contohnya. Kalimat positif, kalimat. Bentuk positif dan bentuk negatif. Ini di layar Minasang ada nemas. Ini ya, nemas. Artinya tidur. Bentuk positif ya. Kalau bentuk negatifnya gimana? Belakangnya berubah Minasang. Nemaseng. Yang tadinya masu berubah jadi maseng. Nemas, nemaseng. Tidur, tidak tidur. Lalu contoh lainnya, ada tidur, ada bangun. Okimas. Oh iya, ini minasang. Ini kan tulisannya ne masu. Okimasu. Belakangnya ini u-nya ditipisin minasang. Jadi nemas. Nemas. Okimas. Jadi bukan nemasu, tapi nemas. Bukan okimasu, tapi okimas. U-nya ditipisin. Oke. Okimas, okimaseng. Artinya apa? Okimas bangun, okimaseng tidak bangun. Tidak bangun bukan berarti selesai minasang ya. Tidak bangun, telat bangun gitu. Ini alarmnya dipencet nih Mandi. Okimaseng. Oke. Nah, kira-kira gitu nih minasang. Untuk masa depan dan kebiasaan. Bentuknya kayak gini.
Kalau positif, belakangnya mas. Negatif, maseng. Nemas, nemaseng. Okimas, okimaseng. Oke, kita coba baca bareng-bareng minasang. Yang bisa baca ya kita baca. Kalau yang lagi di jalan Pak Weli tadi enggak apa-apa. Hai, saya contohin dulu. Nemas, dosuk minasang. Nemas. Nemas. Hai, nemaseng. Nemasen. Hai, okimas. Okimas. Hai, okimaseng. Okimasen. Hai, oke des. Oke, simpel minasang ya. Saya kasih contoh lagi nih. Tadi kan baru 2 ya. Tidur sama bangun ya. Contoh lagi, kata kerja yang nggak butuh objek. Ini, kerja. Hatarakimasu. Kerja. Negatifnya adalah hatarakimaseng. Tidak kerja. Sama kayak tadi, minasang nih. Belakangnya aja yang berubah ya. Positif mas, negatif maseng. Kerja, tidak kerja. Lalu istirahat minasang. Yasumi mas. Ini nggak butuh objek juga nih, istirahat kan. Yasumi mas. Istirahat. Yasumi maseng. Tidak istirahat. Sama minasang ya, belakangnya aja yang berubah nih. Mas, negatifnya maseng. Lalu benkyou shimasu. Belajar. Ini belajar ini bisa nggak butuh objek. Bisa butuh, bisa enggak. Benkyou shimasu. Belajar. Kalau nggak belajar ya benkyou shimaseng. Tidak belajar. Belakangnya aja minasang yang kita main-mainkan. Positif dan negatif. Kerja tidak kerja, istirahat tidak istirahat, belajar tidak belajar. Ya, oke minasang, kita coba baca lagi bareng-bareng ya. Hatarakimasu. Hatarakimasu. Hai, hatarakimasen. Hatarakimasen. Hai, minasang yang lain, ayo dong, semangat. Gambarimasyo. Yasumimasu. Yasumimasu. Hai, yasumimasen. Yasumimasen. Hai, benkyou shimasu. Benkyou shimasu. Oke. Benkyou shimasen. Benkyou shimasen. Hai, Benkyou shimasen. hai, oke desu. Nah, itu minasang. Bentuk masa depan dan kebiasaan. Mas, maseng. Sampai sini, kira-kira Shitsumo ngarimasu kah? Ada pertanyaan atau? Pak Bobi, Hai, siapa ini? saya Wet, Pak. Oh iya, Pak Weli Dosu. Pak Bobi, kalau maksudnya masa depan itu kayak future tense gitu ya Pak jadinya Pak. Pak. Agak putus-putus. Nah, Future tense. kalau ini kan untuk ungkapan untuk kata kerja untuk masa depan begitu ya Pak ya, Iya, yang belum terjadi. yang belum terjadi. Jadi kayak kalau Inggrisnya kayak future tense gitu ya Pak ya. Iya, kalau di Inggris itu cocoknya ke future tense, betul. Berarti yang akan terjadi begitu ya Pak. Yes, akan dilakukan, akan terjadi. Oh ya. Terima kasih Pak. Hai, sama-sama. Kalau di Inggris kan dipisah ya, minasang. Masa depan itu future tense.
kebiasaan pakainya simple present ya. Karena saya ngajar Inggris juga, jadi tahu bedanya. Kalau di Inggris tuh dipisah minasang nih. Yang satu future, yang satu simple present, kebiasaan gitu. Tapi bahasa Jepang itu digabung sama. Bentuknya sama. Masa depan, kebiasaan. Mirip tapi ya agak beda. Jadi kebiasaan ya Pak ya. Yes, kebiasaan masa depan bentuknya sama. Masa depan itu bisa besok, bisa nanti malam, bisa minggu depan, bulan depan, pokoknya yang belum terjadi. Hai, ada lagi minasang pertanyaan? Aman desu ka? Aman ya? Oke. Nah, baru kita bahas masa lalu. Masa lalu mirip-mirip minasang. Kalau tadi ne, Sensei, hai, iya, Sensei. Aduh, sumimasen nih, sinyalnya putus-putus Sensei di saya. di minasang yang lain suara saya patah-patah juga enggak? Tidak Sensei. Oh, berarti Kayaknya cuma di saya aja sih. ririnsang ya. Iya, saya mau tanya kalau saya akan tidur tetap ini pakai watashi wa nemasu gitu. Betul. Watashi wa Oh. nemasu. Saya mau tidur gitu. Oh, ya, hai. Arigato. Hai, sama-sama. Karena kan akan tidur, jadi belum terjadi. Nah, tapi gimana kalau udah kejadian gitu, udah lewat. Entah itu, pokoknya udah lewat 5 menit lalu, 1 detik yang lalu, udah lewat. Kemarin malam, minggu lalu. Untuk hal-hal yang waktunya itu udah lewat, kita gunakan ini belakangnya nih minasan. Ne, ma, si, ta. Dibacanya nemashita. Bacanya tuh bukan nemashita ya, tapi kita bacanya nemashita. Nemashita. Si-nya itu ditipisin minasan. Nemashita. Tidur. Tapi kalau nggak tidur gimana? Semalam nggak tidur gitu. Nemasen deshita. Nemasen deshita. Deshita. Si-nya ditipisin. Oke, terus kalau bangun gimana nih bangun? Tadi pagi kita bangun tidur. Ya, pasti bangun. Okimashita. Okimashita. Karena udah lewat belakangnya mashita. Tapi kalau nggak bangun gitu, alarmnya kita pencet tidur lagi. Okimasen deshita. Masen deshita. Oke, kira-kira kayak gitu nih, minasang, masa lalu. Bedanya belakangnya aja. Mashita positif, masen deshita negatif. Tidur tidak tidur, bangun tidak bangun. Oke, kita coba baca lagi minasang ya. Nemashita. Nemashita. Hai. Nemasen. Hai. Nemasen deshita. Nemasen deshita. Hai. Minasang yang lain juga, ayo dong. Okimashita. Okimashita. Oke. Okimasen deshita. Okimasen deshita. Oke. Ya, enggak apa. Mungkin lagi di luar atau masih di kantor, enggak apa.
Yang bisa baca, kita baca bareng-bareng. Oke. Oke, Sugi. Contoh berikutnya minasangnya. Tadi tidur, bangun, terus kerja ya. Kerja. Kerja yang sudah lampau. Misalkan kemarin kerja gitu. Hataraki mashita. Kalau tidak kerja, hataraki maseng deshita. Beda belakangnya aja minasan. Yang satu masta, yang satu maseng deshita. Terus tadi apa ya? Istirahat ya. Yasumi mashita. Istirahat. Tapi udah lewat. Yasumi maseng deshita. Tidak istirahat. Nih, tidak istirahat, tapi udah lewat. Satu lagi tadi, belajar. Benkyo shi mashita. Tidak belajar, benkyo shi maseng deshita. Benkyo shimashita. Benkyo shimasen deshita. Oke. Kita coba baca lagi minasan ya. Hatarakimashita. Tusuk. Hatarakimashita. Hai. Hatarakimashita. Hai, oke desu. Hatarakimasen deshita. Hatarakimashita. Hatarakimasen deshita. Hai. Yasumimashita. 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 Oke. Yasumimasen deshita. Sumimasen deshita. Yasumimasen deshita. Oke. Benkyou shimashita. Yoshimashita. Benkyou shimashita. Oke. Benkyou shimasen deshita. Benkyou shimasen deshita. Benkyou shimasen deshita. Hai. Jouzu desu ne. Oke, seperti itu minasan. Ya, bagian ini ada pertanyaan enggak minasan? Masa lalu. Bukan masalah lu ya. Masa lalu. Shisumo arimasu kan? Aman desu ne. Oke. Pak Ubi, Iya, Pak Weli, silakan. Pak Ubi, tapi kita kan harus tahu yang kata kerja sekarangnya itu gitu, Pak. Putus-putus Pak Weli, kita harus tahu kata kerja Enggak, kata kerja yang sekarang yang misalnya ya istirahat begitu, Pak. Atau yang tadi yang bentuk kata untuk masa depan atau yang reguler gitu ya, Pak ya. di maksudnya bagaimana nih? Kita harus tahu dulu kata kerjanya, begitu. Iya, maksudnya untuk mengubah ke Oh, masa lalu yes. gitu ya. Betul. Kita harus tahu dulu. Tapi cukup tahu yang ini aja nih Minasang. Minasang cukup ketahui yang bentuk masa depan aja. Nanti kalau masa lalu kan tinggal diubah belakangnya. Jadi Minasang cukup hafalin yang ini aja nih. Hatarakimasu, kerja. Yasumimasu, istirahat. Benkyou shimasu, belajar. Nanti kalau waktunya, misalkan waktunya kemarin, udah berlalu, Minasang tinggal variasiin belakangnya aja. Variasikan belakangnya. Jadi nggak perlu hafalin semuanya gitu. Hatarakimasu, hatarakimaseng, hatarakimashita, hatarakimasen deshita. Cukup satu yang dihafalin, sisanya tinggal divariasikan. Tergantung keadaan. Kira-kira seperti itu Pak Weli. Baik, Pak. Baik. Ada lagi Minasang? Oke, kalau tidak ada,
Ini saya kasih kesimpulan nih tentang kata kerja tuh gimana. Jadi ya kesimpulannya minasang ya, masa depan dan kebiasaan. Belakangnya positif mas, negatif maseng. Contohnya ini nemas, nemaseng. Kalau masa lalu gimana? Belakangnya masta. Kalau positif, kalau negatif maseng desta. Contohnya nemasta, nemaseng desta. Itu minasang. Belakangnya aja yang kita mainkan. Depannya sama kan? Depannya sama nih. Sama-sama ne. Ne, 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 ne. Seperti itu. Ya, kira-kira kata kerja tuh kayak gitu minasangnya. Masa depan, masa lalu. Oke. Kata kerja selesai, kita lanjut ke apa ya? Ini deh. Ini minasang. Kita ulang dikit nama-nama hari. Hari Senin apa minasang? Bahasa Jepangnya Senin adalah, ada yang ingat? Kalau nggak ingat bisa nyontek di layar. Getsuyobi, Hai, Ozora-san. Getsuyobi. Selasa. Kayobi, Hai, Rabu. Suyobi, Hai, Kamis. Mokuyobi, Oke, Jumat. Yobi, Hai, Yobi, hai, oke. King Yobi, Hai, betul, Garin-san. Sabtu. Doyobi, Oke. Minggu. Nichiyobi, Hai, oke. Getsuyobi, Kayobi, Suiyobi. Yes, Nichiyobi. ya, betul. Sabtu, Minggu. Ya, seperti itu minasan. Nama-nama hari ya. Nggak susah lah ya. Getsuyobi, Kayobi, Suiyobi, Mokuyobi, Kinyobi, Doyobi, Nichiyobi. Oke. Terus minasan nih, kalau kita mau tanya hari apa, kita pakai ini yang di awan nih. Nanyobi desu ka? Hari apa? Nanyobi desu ka? Seperti itu. Terus minasan masih ingat nggak kalau pagi? Pagi itu apa bahasa Jepangnya? Asa. Hai, asa. Asa desu ne. Siang? Hiru. Hai, hiru. Hiru siang. Asa hiru, pagi siang, sore. Yugata. Hai. Punya panjang ya minasan. Yugata. Sore. Terakhir malam. Ada yang tahu? Bang. Bang Coto Mas. Yaru. Yes, Yoru. Yaru Kalau pakai malam, iya Pak Weli, pakai yo ya. depannya. Yoru. Jadi kalau kita nyebut malam ya, malam doang gitu, kita nggak pakai bang, tapi pakainya yoru. Malam. Asa, hiru, yugata, yoru. Oke. Aman ya, minasan ini nama-nama hari, terus pagi, siang, sore, malam. Oke, saya ulang sekilas aja ini.
Sama ini minasang. Keterangan waktu. Keterangan waktu itu yang tadi minasang ya, pagi, siang, sore, malam. Terus ada lagi nih, kan ada banyak ya keterangan waktu itu. Hari ini, kemarin, kemarin lusa, besok, terus apa? Lusa. Oke, kita coba lihat nih, ada tabel minasang ya. Ini hari Kamis kan ya, hari ini. Kamis, tanggal 27 Oktober. Hari ini berarti Kyo. Kemarin hari Rabu tanggal 26 itu dibilangnya Kino. Kyo, Kino. 2 hari yang lalu, hari Selasa, tanggal 25, Ototoi. Ototoi. 2 hari lalu. Kalau besok gimana? Besok hari Jumat kan? Ashita. Bacanya nih bukan ashita minasang ya. Si-nya itu ditipisin. Ashita. Lusa. Asatte. T-nya double. Asatte. Hai. Bagian yang ini sepertinya kita coba baca minasang ya. Kita coba yang dari kiri ya, kiri ke kanan. Ototoi. Dosu. Ototoi. 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 Oke. Kino. 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 Oke. Kyo. Kyo. 今日、 Hai. Ashita. 明日、 Ashita. Oke. Asatte. 明後日、 Moichido. Asatte. 明後日、 Hai. Oke. Ya, seperti itu minasang ya. Hari ini, kemarin, besok. Oke. Terus ada beberapa keterangan waktu lagi. Depannya itu mai. Yang depannya mai minasang. Mai nichi. Setiap hari. Mai shu. Setiap minggu. Mai getsu. Setiap bulan. Mai itu artinya setiap. Setiap. Berarti nunjukin suatu kebiasaan ya. Keterangan waktu, kebiasaan. Terus biasanya ada lagi nih. Mai toshi. Setiap tahun. Mai asa. Setiap pagi. Mai bang. Setiap malam. Bukan mai yoru minasang ya. Tapi mai bang ini. Setiap malam. Mai bang. Oke, ini sih minasang yang biasanya sering kepake ya ini. Terus ada lagi nih minasang ya. Ini kan setiap. Biasanya yang kepake lagi adalah nih. Apa? Minggu ini, minggu lalu, minggu kemarin, minggu depan. Nah, ini bentuknya agak beda sama yang tadi ya. Sengshu, minggu lalu. Kongshu, minggu ini. Raishu, minggu depan. Shu berarti minggu. Terus ada minggu, ada bulan ya. Sengetsu. Getsu bulan. Sengetsu bulan lalu.
Kongetsu. Bulan ini. Raigetsu. Bulan depan. Ada minggu, ada bulan, ada tahun. Nah, nih minasang ya. Yang tahun ini bentuknya agak berbeda. Kita lihat. Tahun lalu, sakunen. Sakunen. Tahun lalu. Tahun ini, kotoshi. Kotoshi, tahun ini. Tahun depan, rainen. Rainen. Jadi, sakunen tahun lalu, kotoshi tahun ini, rainen tahun depan. Sama satu lagi, saya tambahin di layar ketik aja. Biasanya itu ada ima. Ima itu artinya sekarang ya. Ima. Keterangan waktu juga nih. Ima. Oke. Ya, kira-kira gitu sih minasang ya. Keterangan waktu yang biasanya sering kepake. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak nih minasang? Aman desu ka? Oke desu ka? Oke, kelihatannya aman ya. Keterangan waktu. Oke, kalau aman nggak ada pertanyaan, saya yang tanya lah. Misalkan minasang, tatoeba, misalkan, kyou wa kayoubi desu. Kyou wa kayoubi desu. Pertanyaan saya, kino wa nanyoubi deshita ka? Kino wa nanyoubi deshita ka? Ada yang bisa jawab? Kyou wa kayoubi desu. Kino wa nanyoubi deshita ka? Kayoubi. Kinowa Getsuyobi. Kino wa getsuyobi deshita. Hai. Betul Pak Meli. Hari ini hari Selasa ya. Kemarin hari Senin. Terus asatte wa nanyoubi desu ka? Asatte wa nanyoubi desu ka? Asatte hari apa? Mokuyobi. Mokuyobi desu. Oke, Ririn-san, betul. Mokuyobi desu. Hai. Oke. Betul ya. Lusa ya hari Kamis. Sambang. Tadi kayaknya Ozora-san mau jawab ya. Kalau gitu nomor 3 nih, Ozora-san. Ototoi wa nanyobi deshita ka? Ototoi wa nanyobi deshita ka? Kayobi. Hari ini kayobi. Ototoi wa
Ototoi itu apa? Toto itu 2 hari kemudian. yang lalu. Nichi ya. Jadi hari ini Selasa. 2 hari yang lalu apa? Minggu. Nah, minggu bahasa Jepangnya Nichi. Nichi. Yobi. Hai, Nichiobi deshita. Karena kan udah lewat. Oke des. Nichiobi. Betul, hari Minggu. Satu lagi minasan. Gampang lah ini ya. Ashita wa nanyobi desu ka? Nah, nih siapa nih mau coba? Ashita. Tawa. Suiyobi. Hai, oke Pak Weli. Hai, betul. Rin-san. Suiyobi desu. Hari Rabu. Oke, kayak gitu minasan ya. Nama-nama hari, keterangan waktu. Oke. Nah, baru kita lanjut ke pola kalimat minasan. Pola kalimatnya nggak susah kok. Jadi nih, pola kalimat kita yang pertama. Di sini saya kasih contoh. Watashi wa mainichi benkyou shimasu. Watashi wa mainichi benkyou shimasu. Saya setiap hari belajar. Atau saya belajar setiap hari. Rajin. Nih, pola kalimat yang pertama, minasan. Ini ya kita tinggal ubah-ubah aja, dimainin. Watashi bisa diganti-ganti nih. Ganti jadi nama orang atau jadi anata. Terus di tengah-tengah mainichi. Mainichi ini bisa kita ganti. Ganti sama keterangan waktu yang lain. Bisa kita ganti apa? Ashita. Bisa kita ganti my shoe. Bisa kita ganti kino. Bebas, terserah kita. Keterangan waktunya bisa diganti. Sama belakangnya, kata kerjanya nih. Bisa kita ganti-ganti. Terserah kita mau ngomong apa gitu kan. Jangan lupa bentuk belakangnya ya, minasan. Yang ini bentuk belakangnya mas, maseng, masta. Kita cocokin sama waktunya. Kalau dicontoh nih, watashi wa mainichi benkyou shimasu. Berarti kebiasaan ini kan. Kebiasaan. Makanya belakangnya pakai mas. Nani masu. Itu aja minasan. Nah, misalkan ada kalimat gini minasan. Saya kemarin nggak tidur. Saya kemarin tidak tidur. Kalimatnya jadi watashi wa kino nemasen deshita. Ya, watashi wa kino nemasen deshita. Belakangnya ini minasan ya. Maseng deshita. Kenapa? Karena kan udah lewat ya. Kino.
Kemarin. Jadi bentuk belakangnya ini kita sesuaikan sama waktunya kapan. Waktunya kapan terjadi gitu. Saya kemarin tidak tidur. Terus minasang, kalau kalimatnya begini. Ayaka tidak bangun tidur setiap pagi. Setiap pagi dia pencet alarmnya. Bangunnya siang. Ayaka tidak bangun tidur setiap pagi. Kira-kira kalimatnya jadi gimana? Ada yang mau coba? Ayaka sang wa Hai, mainichi setiap pagi. Mai, nichinya diganti. oh mai apa ya? Pagi itu apa? Ririnsang. Pagi. Asa, Ah, berarti setiap pagi. Mai, mai asa. mai, Oh mai. gitu. Jadi, Betul. ayah sang wa mai asa oki masen. Betul sekali. Hai. Ayaka sang wa mai asa. Okimaseng. Berarti dia tiap pagi ya dipencet alarm yang nggak bangun. Gitu. Oke. Yang ini kira-kira minasang ada pertanyaan nggak? Jadi di sini ada subjek ya. Ini kan subjek nih. Ada keterangan waktu. Ada kata kerja. Ada verb. Oke. Kalau aman, kita coba lagi. Nih, minasang. Kalimatnya kayak begini. Saya sudah belajar bulan lalu. Saya sudah belajar bulan lalu. Kira-kira kalimat Jepangnya gimana? Ada yang mau coba? Depannya pasti watashi. Saya. Saya sudah belajar bulan lalu. Watashi wa Hai, Gazi-san. sengetsu Hai, no nggak pakai no. Sengetsu sengetsu sudah belajar apa? sengetsu Shimasu. Benkyoshi. Ada yang kurang, belakangnya ubah. Mas. benkoshimasu. Contoh tiga mas. Belakangnya diubah. Gazi-san, Ozora-san. Benkoshimasen benkyoshi mashita. Yes, si Masta. Kenapa kok pakai Masta? Iya. Kenapa pakai Masta? Karena Lalu. iya, masa lalu. Bulan lalu udah lewat ya. Makanya di sini kita pakai Masta. Oke, mantap, mantap. Sugi, saya tidak kerja minggu lalu. Capek dia. Saya tidak kerja minggu lalu. Kira-kira apa nih minasan? Watashi wa Ya, doso, Gazi-san.
Sengetsu. Contoh chigaimasu. Minggu lalu. Seng. Oh, Konshu Mata chigaimasu. Hataraki Mas. Oke, saya tulis dulu nggak apa-apa. Hataraki masta. Begini. Oke. Iya. Minasang yang lain Senshu. gimana? Senshu. Senshu. Hai, Watashi wa oke. senshu. Belakangnya? Hataraki Deshita. imasen deshita. Hai, so desu. Hataraki masen deshita. Panjang minasang ya. Hataraki masen deshita. Ya, karena kan udah lewat. Jadi kita pakai masen deshita. Oke. Satu lagi. Yamada besok kerja. Padahal malam Natal nih. Tapi besok kerja. Bahasa Jepangnya gimana? Yamada besok kerja. Ada yang mau coba? Yamada-san. Oke, Gaji-san. Oke, Yamada-san. Ashita Shita. Hatarakimasu. Minasang yang lain setuju? Yamada-san wa Wa Ashita Hatarakimasu. setuju desu ka? Yamada wa asta hatarakimasu. Ya, betul memang. Yamada-san wa ashita hatarakimasu. Belakangnya pakai mas karena besok belum kejadian. Makanya pakai hatarakimasu. Ya udah, kayak gitu minasan. Oke. Sampai di sini, kira-kira ada pertanyaan nggak nih minasan? Aman desu ka? Oke, kalau aman. Nah, iya kita coba. Ini ceritanya ada tanya jawab minasan ya. Anata wa ashita benkyou shimasu ka? Ini pertanyaan nih minasan. Pertanyaan belakangnya pakai ka ya. Ditambahin ka aja. Ini kayaknya salah tulis deh. Kok anta ya? Anata wa ashita benkyou shimasu ka? Apakah besok kamu akan belajar? Nah, tergantung kita jawabnya gimana. Kalau kita jawab iya, saya akan belajar besok. Hai. Watashi wa ashita benkyou shimasu. Di depannya ada hai minasan. Hai, watashi wa ashita benkyou shimasu. Ya, saya akan belajar besok. Tapi kalau misalnya tidak gitu, tidak, saya tidak akan belajar besok. Saya nggak belajar besok. Iye, watashi wa ashita
benkyou shimasen. Ya, ini sekadar variasi aja, minasan. Bentar, saya kurang tambahin. Ini ya. Hai, watashi wa ashita benkyou shimasu. Ya, saya besok belajar. Iye, watashi wa ashita benkyou shimasen. Tidak, saya besok nggak belajar. Ya, sekadar variasi aja, minasan. Tanya jawab gitu. Iya, tidak. Tinggal depannya aja nih, minasan nih. Depannya ditambahin. Kalau iya berarti hai. Kalau tidak berarti iye. Iye. Oke. Oke, ini pola kalimat kita yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Di sini saya kasih contoh. Yasumi wa nichiyoubi desu. Artinya libur adalah hari Minggu. Libur adalah di hari Minggu. Yasumi wa nichiyoubi desu. Nah, ini minasan kita bisa ubah-ubah nih. Yasumi bisa kita ubah. Nichiyoubi bisa kita ubah. Ini kan hari Minggu ya. Ya, kita ubah jadi hari Selasa, hari Kamis. Itu. Nah, contoh lain ya. Kerja adalah di hari Senin. Nah, kita ubah nih. Yasumi kita ubah jadi shigoto. Jadilah shigoto wa getsuyobi desu. Shigoto wa getsuyobi desu. Kerja adalah di hari Senin. Maksudnya hari Senin kerja. Gitu minasan ya. Shigoto wa getsuyobi desu. Nah, kalau misalnya gini, kerja adalah di hari Rabu dan Jumat. Kira-kira jadi gimana nih minasan? Harinya ada 2. Ada yang tahu? Harinya ada 2. Ada kata dan di sini. Shigoto wa Ayo, shigoto wa suiyobi to kinyobi desu. Ayo, betul. Sebentar minasan. Screen saya nge-freeze. Tadi shigoto wa suiyobi to kinyobi desu. Ya, betul. Di tengah-tengahnya itu kita pakai to. Saya belum bisa tampilin karena di sini layar saya hijau. Jadi kan Rabu dan Jumat gitu minasan ya. Ada kata dan di situ ya. Dan itu bahasa Jepangnya adalah to. Yang hitam. Tadi kita tadi kita sampai yang ini ya, kerja di hari Rabu dan Jumat.
Baik. Yes. Tadi siapa ya? Gazi-san ya. Jawab shigoto wa suiyobi to kinyobi desu. Kerja adalah hari Rabu dan Jumat. Pakai ngetok di sini minasan. Jadi misalkan kita mau bilang apa ya? Bilang dua macam gitu ya. Kayak ini. Rabu dan Jumat. Kita pakai to. Partikel ini minasan namanya. Partikel to. Artinya dan. Suiyobi to kinyobi desu. Oke. Kira-kira seperti itu pola kalimat yang kedua. Depannya boleh kita ganti. Ini boleh kita ganti harinya nih. Oke, minasan. Pola kalimat yang ini kira-kira ada pertanyaan enggak? Aman desu ne? Oke. Kalau aman, kita coba lihat ini ya. Saya review sekilas tentang jam. Hari Selasa kemarin kan minasan udah belajar tuh jam ya. Jam 1, jam 2, sampai jam 12. Nah, ini. Jam 1 berarti ichiji. Jam 2, niji. Jam 3, sanji. Jam 4, yoji. Yo. Nggak pakai N. Yoji. Jam 5, goji. Jam 6, rokuji. Jam 7, shichiji. Jam 8, hachiji. Jam 9, kuji. Ku minasan ya. Ku. Bukan Q, tapi ku. Kuji. Jam 10, juji. 11, 12, ju ichiji, ju niji. Nah, sebetulnya sama ketika kita nyebut angka minasan ya. Ichi, ni, sang. Bedanya yang saya merahin aja. Jam 4, jam 9. Sisanya sama kayak angka. Ichi, ni, sang, go. Tinggal tambahin ji belakangnya. Terus kalau kita mau nanya jam berapa? Nanji desu ka? Jam berapa? Itu. Sama ini. Kalau di jam itu ya, format 12 jam ya. Jam format 12 jam. AM, PM. Nah, ini ada nih, ada padanannya minasan di bahasa Jepang. Gozen AM, gongo PM. AM, PM. Oke. Kira-kira ya seperti ini minasan tentang jam. Jam 1 sampai jam 12. Terus ada jam, ada menit. Nih, kita lihat minasan menit ya. Saya ulang sekilas ya. Menit 1 sampai 7. Ippun, nifun, sampun,
Yompung, Gofung, Rokpung, Nanafung. Terus Hapung, Kyufung, Jupung, Jugofung, Sanjupung, Rokujupung. Nih, ini sebetulnya sama ketika kita menyebutkan angka yang biasa ya. Tapi ada beberapa yang berbeda. Yang saya merah-merahin nih minusang. Bukan ichifung, tapi ipung. Kalau dua, ni, tetap ni. Fung. 3, san, pung. Pakai P. 4, yon, pung. Pakai P. Beberapa sama, beberapa khusus. Ini menit. Lalu kalau kita mau tanya gitu ya, berapa menit? Pakai ini. Nampung. Berapa menit? Oke, kita coba minasannya. Kita coba latihan. Di sini ada 1, 2, 3. Jam 4 lewat 10 pagi. Kira-kira bahasa Jepangnya gimana nih minasan? 4:10 pagi. Ada yang mau coba? 4:10 pagi. Jam 4 lewat 10. Yoji. Ya, yoji. Yoji nampung. 10 menit berarti Jupung. hai. Yoji Jupung. jupung. Yoji Jupung. Terus pagi. Goseng. Ya, gosengnya di depan. Oh. Ya, jadi Goseng Yoji Jupung. hai, so desu. Betul. Kyou wa Goseng Yoji Jupung. Nah, kalau mau jangan pakai kyo, pakai ima. Ima sekarang. Oh, ima. Hai, oke des. Ima wa Goseng Yoji Jupung. Des. Hai, oke, betul. Gozeng yoji jupung. Des. Segi nomor 2 minasan. 7:30 malam. Gogo nanaji sanjupun. Ini Danisa. Gogo. Nanajinya chigaimasu. Nanajinya keliru. Kita nggak pakai nana. Cici. Ya? Cici ya, Ya. Sensei. Shichi. Betul. Kalau Oh, jam ya pakai shichi. Shichiji. Sanjupung. 30 Sanjupung. Nah, sanjupung itu Cici. sanjupung kita pakai kalau nggak ada jam.
Di sini kan ada jam ya, jam 7 gitu. Berarti si Ciji 30 dibaca hang. Hmm. Misterius minasang. Kalau cuma menit, cuma menit ya, 30 menit tok. Itu sanjupung. Tapi kalau ada jam 7 lewat 30 menit, dibacanya hang. Oh, Gogo si Ciji hang. Gogo Ciji Hang. Iya, hang itu 30 menit. Kalau ada jam. Hmm. Ya, jadi tergantung. Satu lagi minasang. 9 lewat 8 malam. Gogo Kuji Ya, gogo, uji. Kuji Hapun. Yes. Gogo, Masih nyontek uji. sensei, belum hafal. Iya, nggak apa-apa. Awal-awal saya Awas juga apa lagi? awal-awal saya juga ngeliat dulu. Gogo, guci, apung. Gogo Kuji. Oke deh. Ini pelan-pelan nanti hafal di luar kepala, minasan. Tapi jangan dilupain menit. Oke. Baik. Jam sudah, menit sudah. Kalau gitu kita masuk ke pola kalimat yang ada jam-jaman. Wah, ini tadi Ririn Sang udah bilang ya. Imawa titik-titik des. Sekarang jam titik-titik. Ini di contoh saya. Imawa gogo yoji gofung des. Sekarang jam 5 lewat 5 menit sore. Hmm. Ini sebetulnya iya. 525. Oh iya, kalau sekarang yang mana nih? Sekarang Kalau betulan. sekarang yang beneran iya 525. Goji niju gofung des. Oh. Oke, ini kita coba satu aja nih minasan. Sekarang jam 4:30 pagi. Berarti 4:30 ya. Iya, Nah, bahasa Pakai- Jepangnya jadi pakai hang lagi ya. betul pakai hang. Tadi apa? Pagi itu goseng. Ya, goseng. Goseng. Yoji hang. Iya, itunya betul. Goseng, yo, hang. Kalimatnya jadi gimana? Secara full kalimatnya. Oh, Imawa. Imawa? Goseng Yoji hang. Yes. Iya. Oke. Imawa goseng yoji hang des. Oh, bukan goseng ya, sensei salah baca. Ah, itu pakai Z. Goseng. Iya, Goseng. 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 Yes. Udah, ini cara bilang sekarang jam berapa itu. Imawa nani nani des. Oke. Nah, kira-kira yang jam menit ada pertanyaan nggak minasan sama yang imawa? Simpel ya. Tinggal sebut aja imawa jam berapa.
Des. Terus kita mau jelasin apa misalnya? Pola kalimat yang keempat. Kita mau jelasin contohnya ini deh. Watashi wa kino gozen 4時に寝ました. Watashi wa kino gozen 4時に寝ました. Saya kemarin tidur jam 4 pagi. Kita mau jelasin jam di suatu kalimat. Contohnya ini, tidur jam 4 ya. Di sini kita gunakan partikel ni, minasan nih. Ni, yang kotak kuning. Watashi wa kino gozen 4時に寝ました. Saya kemarin tidur jam 4 pagi. Lalu, misalkan ada kalimat gini. Kemarin lusa, saya belajar pada jam 3 sore. Kita coba nih buat pakai kalimat. Kemarin lusa, bahasa Jepangnya apa, minasan? Kemarin lusa, 2 hari lalu. Ototoi. Oke, ototoi. Saya, watashi. Jam 3 sore, apa nih? Sanji. Sanji. Sorenya? Sore berarti Gogo hai, Sanji. gogo, sanji. Terus belajar nih, belajarnya jadi apa kira-kira, minasan? Udah lewat. Benkyou shimashita. Yes. Nah, ini kita udah bikin terjemahannya satu-satu. Kita jadiin kalimat deh. Nih, jam 3 ya. Kalimatnya jadi gimana nih? Ada yang mau coba nggak? Saya duluan ya. Oke, boleh. Siwa. Pedensang, doso. Enggak maksudnya. Eh, Oh, saya duluan. Iya, watashi duluan. Redensang putus-putus kelihatan nih. Kedengeran nih. Iya, putus-putus Redensang. Dulu gitu. Ini Redensang saya enggak kedengaran sama sekali, putus-putus. Mungkin ya. Itu Nah, udah. polanya Watashi wa? iya. Polanya pakai nomor 4 sensei. Iya, betul. Polanya Iya. nomor 4. Sumimasen sensei. Watashi wa ototoi. Watashi wa ototoi. Siwa ototoi. Atau minasang yang lain boleh. Watashi wa ototoi. Gogo
3時に勉強しました。Hai, Reren-san. Tadi putus ya. Daijoubu Iya, desu. keluar tadi Iya. terlempar keluar. Sumimasen sensei. Hai, daijoubu desu. Ah. Jadilah kalimatnya. Watashi wa ototoi gogo 3時に勉強しました. Jadi minasan ingat nih, kalau kita mau ngasih tahu jam berapa, ini kan jam 3, pakai ni. 3時に勉強しました. Oke, kira-kira gitu kalimat yang keempat. Ini variasi aja minasan. Kalau tadi kan belajarnya gini. Watashi wa ototoi benkyou shimashita. Nggak ada jamnya kan? Kemarin lusa saya belajar gitu. Nggak ada jam. Nah, di sini di kalimat yang keempat ini kita belajar nambahin jam di kalimat. Kemarin lusa saya belajar pada jam 3 sore. Variasi aja sebetulnya minasan. Variasi dari yang kita belajar tadi. Ada jam di tengah-tengah sini. Oke, pola kalimat keempat ini kira-kira ada pertanyaan tidak minasan? Oke. Enggak, sensei. Baik. Kalau gitu kita ke kalimat yang terakhir nih minasan. Pola kita yang terakhir adalah nih. Toshokan wa 10時から6時までです。図書館は10時から6時までです. Perpustakaan adalah buka dari jam 10 sampai jam 6. Di sini nggak pakai gozeng, nggak pakai gogo. Kenapa? Karena orang-orang tahu lah ya, perpustakaan buka dari pagi sampai malam. Dari 10 pagi sampai 6 sore kan? Nggak mungkin dari 10 malam sampai 6 pagi. Jadi, ketika orang-orang udah tahu pengetahuan umum, itu kita nggak perlu sebut goseng, nggak perlu sebut gogo. Langsung aja begini. Toshokan wa 10時から6時までです. 図書館は10時から6時までです. Kara. Kara artinya dari. Made artinya sampai. Gitu aja, gampang minasan. Sebut jamnya. Dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, ini bisa kita ganti nih minasan. Toshokangnya bisa diganti. Bisa kita ganti rumah sakit, toko buku, apapun itu bisa. Bang, kita coba ya. Kita coba satu kalimat. Misalkan kalimatnya begini minasan. Toko buku buka dari jam 11 sampai jam 4. Kira-kira bahasa Jepangnya gimana nih? Ada yang mau coba? Ini kalau minasan lupa, toko buku adalah hong ya.
Saya Baik, Sensei. Dozo Gazi-san. Onyawa Ichijuji Nah, terbalik. Ju-nya duluan. Ju Ichi Yes. Para Yoji Made Des. Ya, betul. Mantap. Betul, Gazi-san. Seikai desu. Hongya wa 11時から4時までです. Ini minasang tinggal sebutin aja jamnya. Dari jam berapa sampai jam berapa. Tidak perlu gozeng gogo. Karena toko buku ya pasti bukanya dari pagi sampai sore. Nggak mungkin dari malam sampai subuh. Gitu. Gozeng gogonya nggak perlu. Ya, sudah sih sini sampai sini minasang. Pola kalimat kita ada 5 hari ini. Oke, saya ulang sedikit. Jadi kata kerja minasang. Ingat kata kerja belakangnya berubah tergantung waktu. Mas maseng, masta, masen desta. Terus ingat lagi yang ini. Watashi wa mainichi benkyou shimasu. Ini keterangan waktu bisa berubah-ubah. Terus kata kerja menyesuaikan belakangnya. Menyesuaikan keterangan waktu. Habis itu ada lagi apa? Ini ya. Yasumi wa nichiyoubi desu. Ini kita mau bilang libur hari Minggu. Kerja hari Minggu. Harinya kita ganti-ganti lah. Lalu pola kalimat yang ketiga tadi. Ini cara kita nyebut jam. Sekarang jam berapa? Depannya pakai ima minasang. Ima. Ima wa jam berapa des. Yang keempat ini kita mau masukin jam ke kalimat ya. Watashi wa kino gozen 4時に寝ました. Saya kemarin tidur jam 4 pagi. Kita masukin jam ke kalimat pakai partikel ni. Gozen 4時に寝ました. Dan satu lagi yang kelima, ini kita mau jelasin jam dari jam berapa sampai jam berapa. Contohnya ini, Toshokan wa 10時から6時までです. Perpustakaan itu buka dari jam 10 sampai jam 6. Ya. Kira-kira seperti itu minasang materi kita hari ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau ada pertanyaan, dozo. Tidak. Pak Bobi, Iya, Pak Weli. ya maaf saya baru nyimak tadi Baik. yang kemudian yang ada kara sama made ini, Pak. Yes, Ini selain jam hari juga bisa ya Pak? betul. Selain jam, hari juga bisa. Jadi misalkan kita ganti lah apa nih ya, perpustakaan ya. Toshokan wa buka dari Senin sampai Kamis. Getsuyobi kara
Mokuyobi made desu. Perpustakaan buka dari hari Senin sampai Kamis. Betul Pak Weli. Jamnya kita bisa ubah jadi hari. Boleh seperti itu. Baik Pak Bobi. Oke, terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Minasang yang lain ada pertanyaan? Aman desu ne? Oke. Hai, minasang, kalau tidak ada pertanyaan saya tutup. Mohon maaf tadi errornya sekitar 10 menit ya makan waktunya. Terima kasih minasang sudah hadir. Kita ketemu lagi besok di kelas bersama native speaker.